Sebagai negara agraris, Indonesia terkenal memiliki wilayah yang subur. Maka, tak mengherankan jika pemandangan sawah hijau terhampar di hampir setiap daerah di tanah air. Saking suburnya, bahkan ada yang menyebut Indonesia adalah tanah surga. Tongkat kayu dan batu pun bisa jadi tanaman. Karena dianugerahi tanah yang subur, sejak dulu Indonesia terkenal sebagai negeri penghasil bahan pangan dan rempah-rempah. Ini pula lah yang salah satunya membuat banyak negara mengagumi kekayaan alam tanah air kita. Kini, keadaan mulai berubah. Dengan adanya perubahan iklim, sebagian wilayah yang tadinya subur kini menjadi kekeringan akibat kekurangan air di saat musim kemarau berkepanjangan. Bahkan, tanahnya menjadi gersang dan sulit ditanami. Akibatnya, ketahanan pangan di sejumlah daerah menjadi menurun. Padahal, pangan merupakan prasyarat bagi masyarakat agar bisa hidup sehat, aktif, produktif, sekaligus menjamin kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan memperhatikan pentingnya peran pangan sebagai faktor ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, yang dihadapkan pada permasalahan tingkat kerawanan pangan yang semakin tinggi, maka Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berinisiatif menjalankan program pengembangan daerah tangguh pangan atau disingkat PDTP. Untuk mengatasi permasalahan kerawanan pangan ini, pengembangan daerah tangguh pangan ini bisa dijalankan dengan memaksimalkan produktivitas sumber daya pertanian dalam arti luas, termasuk perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan, serta dengan mengembangkan turunan dari diversifikasi produk pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan pada bahan pangan pokok beras. Oleh karena itu, program PDTP ini mengupayakan pengayaan sumber bibit unggul bahan baku pangan lokal yang tahan bencana kekeringan dan hama, sekaligus penyediaan pupuk serta pestisida organik secara mandiri, khususnya untuk peningkatan produktivitas tanaman pangan di tingkat lokal. Pelaksanaan program ini bisa dimulai dari desa. Ini karena semua aspek dalam nilai mata rantai produksi dan distribusi pangan akan bersentuhan langsung dengan desa. Mulai dari lahan persawahan, petani penggarap, hingga irigasi. Semua ada di desa. Untuk itu, desa perlu dijadikan basis utama swasembada pangan nasional dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional agar tidak lagi bergantung pada impor bahan pangan. Untuk itu, peluang desa sebagai basis daerah tangguh pangan kini semakin terbuka berkat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Nomor 2014 tentang desa yang memberikan kewenangan kepada desa untuk menggunakan dana dan mengatur wilayah mereka sendiri demi kesejahteraan masyarakat desa secara mandiri. Nah, untuk membangun kemandirian dan ketangguhan pangan berbasis desa, ada banyak hal yang bisa dilakukan dalam rangka peningkatan produktivitas, distribusi, dan diversifikasi pangan yang bersumber dari usaha masyarakat lokal di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, ataupun perikanan. Melalui program ini, pemerintah juga akan melakukan pembangunan atau peningkatan sarana prasarana pengelolaan budidaya pangan dan peralatan produksi, serta pasca panen. Selain itu, pemerintah bersama-sama pemerintah daerah juga terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana produksi on-farm dan off-farm dalam pengelolaan serta pemasaran hasil pangan melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur di desa-desa pada daerah rawan pangan guna memudahkan distribusi hasil produksi pertanian dan produk olahan pangan. Dengan begitu, penyaluran bahan pangan bisa lebih merata ke daerah yang membutuhkan. Daerah tangguh pangan pun bisa menyebar hingga ke daerah-daerah lain.